Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sosial, bansos, kepada masyarakat sebelum penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, yang baru, yaitu 12%. Ia menekankan bahwa bansos ini tidak akan berupa bantuan langsung tunai, BLT, untuk mencegah penyalahgunaan dana, seperti penggunaan untuk judi. Sebagai gantinya, bantuan akan berbentuk subsidi listrik. Dalam pernyataannya, Luhut menyebutkan bahwa penolakan masyarakat terhadap kenaikan PPN 12% disebabkan kurangnya informasi mengenai stimulus yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Ia memastikan bahwa anggaran negara cukup untuk mendukung program ini, dan menambahkan bahwa penerapan PPN 12% kemungkinan akan ditunda hingga stimulus tersebut diluncurkan. Pemerintah berencana melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai kriteria penerima subsidi listrik, dengan fokus pada rumah tangga yang menggunakan daya listrik di bawah 1.300 watt dan mungkin memiliki tunggakan pembayaran. Luhut juga menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai kebijakan ini akan diumumkan setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan beberapa stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat, terutama sebelum penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, yang baru sebesar 12%. Berikut adalah detail dari stimulus yang akan diberikan. Bantuan sosial. Subsidi listrik. Bantuan akan diberikan dalam bentuk subsidi untuk pembayaran listrik, bukan sebagai bantuan langsung tunai, BLT. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana, seperti untuk perjudian. Subsidi ini akan menyasar rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 watt dan mereka yang mungkin memiliki tunggakan pembayaran listrik. Kriteria penerima, pemerintah sedang menghitung kriteria untuk menentukan siapa yang akan menerima bantuan ini, termasuk mempertimbangkan pelanggan listrik yang belum membayar selama 2-3 bulan. Anggaran dan sumber daya. Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menyatakan bahwa anggaran untuk stimulus ini cukup besar dan dapat diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, yang memiliki kapasitas ratusan triliun rupiah. Rencana penundaan PPN. Penerapan PPN 12% kemungkinan akan ditunda hingga stimulus ini diluncurkan. Luhut mengindikasikan bahwa keputusan akhir mengenai kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan akan dibahas lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto. Stimulus ini diharapkan dapat membantu masyarakat kelas menengah dan bawah yang paling terdampak oleh rencana kenaikan PPN, serta menjaga daya beli mereka di tengah tantangan ekonomi saat ini. Masyarakat dapat mengetahui adanya stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintah melalui beberapa cara. Pengumuman resmi, pemerintah biasanya mengumumkan kebijakan stimulus melalui siaran pers, konferensi pers, dan pengumuman resmi di situs web kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Informasi ini sering disebarluaskan melalui media massa, media sosial dan platform digital. Banyak informasi tentang stimulus juga disebarkan melalui media sosial dan platform digital. Masyarakat dapat mengikuti akun resmi pemerintah atau pejabat terkait untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Penyuluhan dan sosialisasi. Pemerintah sering melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan. Ini termasuk pertemuan komunitas, seminar, atau melalui lembaga-lembaga sosial yang bekerja sama dengan pemerintah. Kampanye informasi. Dalam situasi tertentu, seperti menjelang penerapan pajak baru atau program bantuan sosial, pemerintah mungkin meluncurkan kampanye informasi untuk menjelaskan manfaat dan cara akses terhadap stimulus tersebut. Laporan media, berita dari media massa juga menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat mengenai stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Laporan ini seringkali memberikan analisis mendalam tentang kebijakan yang diambil. Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, juga mengindikasikan bahwa penolakan masyarakat terhadap kenaikan PPN 12% sebagian disebabkan kurangnya informasi mengenai stimulus yang akan diberikan, sehingga penting bagi pemerintah untuk meningkatkan komunikasi mengenai hal ini.
Subsidi listrik yang disiapkan pemerintah tidak akan diberikan kepada semua kelompok masyarakat, tetapi akan ditargetkan kepada kelompok tertentu yang memenuhi kriteria. Berikut adalah detail mengenai siapa saja yang berhak menerima subsidi listrik. Kriteria penerima subsidi listrik. Rumah tangga prasejahtera, subsidi terutama ditujukan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dan termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Pelanggan mampu. Pelanggan dengan daya 900 VA yang dinilai mampu, berdasarkan data sosial ekonomi, tidak akan menerima subsidi. Hanya sekitar 4,1 juta dari total 22,8 juta pelanggan listrik 900 VA yang dianggap layak mendapatkan subsidi. Kelompok sosial dan usaha mikro kecil menengah, UMKM subsidi juga diberikan kepada pelanggan golongan tarif sosial, termasuk sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, serta UMKM tertentu. Proses verifikasi, PT PLN, Persero, melakukan pemadanan data untuk memastikan bahwa penerima subsidi adalah mereka yang benar-benar membutuhkan, dengan memeriksa data konsumen terhadap DTKS. Kesimpulan. Dengan demikian, subsidi listrik akan difokuskan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, bukan diberikan secara merata kepada semua kelompok masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi beban ekonomi bagi mereka yang kurang mampu.